Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini bersama Bu Karina akan bercerita tentang sejarah Hari Idul Adha. Ada yang sudah tahu sejarah Idul Adha itu dari kisah Nabi siapa? Benar, dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Nah, langsung saja ya, Ibu bercerita tentang kisah sejarah Idul Adha. Dikisahkan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau, Nabi Ibrahim, menempatkan Ismail dan ibunya terpisah dengan Bunda Sarah. Bunda Sarah adalah istri pertama Nabi Ibrahim. Suatu hari Nabi Ibrahim dan mereka mengadakan perjalanan yang jauh sekali. Dan tentunya Ismail yang masih kecil dibawa pulang. Mereka melintasi rute yang sangat panjang. Dan akhirnya sampailah mereka ke suatu tempat yang sangat gersang. Tidak ada pohon-pohon, tempat bernyawa. Udaranya panas dan tidak ada pula seorang pun yang ada di sana. Hanya ada bukit-bukit dan pasir yang sangat panas dan gersang tanpa seorang pun yang ada di sana. Dalam linangan air mata, Nabi Ibrahim pun berdoa, Tuhanku telah menempatkan mereka di tempat yang gersang ini, di dekat rumahmu, Ka'bah. Berikanlah kemudahan kepada mereka dan jadikanlah mereka untuk menunaikan sholat. Dan berikanlah hati manusia yang senang akan mereka. Dan berikanlah rezeki buah-buahan supaya mereka bersyukur. Kurang lebih 10 tahun kemudian, sekitar Ka'bah menjadi sangat ramai. Banyak orang-orang yang berdatangan dan menikmati sumber air Zam-Zam yang ada di sana. Dan ada pula yang bermukim di daerah Ka'bah. Ibunda Hajar dan Ismail di sana pun menjadi orang yang sangat dihormati. Karena mereka berdua dianggap menjadi pemilik sumber air Zam-Zam tersebut. Suatu malam, Nabi Ibrahim pun bermimpi bahwa ia menyembelih putranya sendiri. Dan keesokan harinya, mimpi itu datang lagi dengan kisah yang sama. Pada saat beliau bangun, beliau merasa tidak yakin apakah ini perintah Allah atau hanya godaan syaitan. Keesokan harinya pula, di mimpi ketiga beliau merasakan yang sama. Dan akhirnya beliau pun yakin bahwa mimpi itu adalah suatu perintah Allah yang harus dilaksanakan. Pada keesokan harinya, Nabi Ibrahim menemui keluarga dan bermusyawarah kepada istri dan anaknya Ismail. Wahai anakku Ismail, aku ingin bermusyawarah kepadamu. Aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah dengan bijak, anakku, bagaimana pendapatmu. Ismail pun memahami bahwa
ayahnya adalah nabi Allah, bahwa mimpi para nabi adalah mimpi wahyu ilahi. Nabi Ismail pun menjawab dengan yakin, "Ayah, laksanakanlah, karena itu adalah perintah Allah. Insya Allah aku akan ikhlas dan sabar untuk menerimanya." Bertambah rasa syukur Nabi Ibrahim atas jawaban putranya, dan mantap pula hatinya kepada apa yang diputuskan putranya, dan mantap pula kecintaan Nabi Ibrahim kepada putranya. Dan akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menuruti perintah Allah untuk melaksanakan perintahnya. Pada keesokan harinya, Nabi Ibrahim dan Ismail akhirnya melakukan perjalanan ke Mina, ke tempat penyembelihan. Saat dalam perjalanan yang panjang itu, Nabi Ibrahim dan Ismail diikuti oleh para syaitan, dan syaitan pun menggoda, "Wahai Ibrahim, kenapa kau menuruti perintah Allah, padahal kau sudah berpuluh-puluh tahun menunggu keturunan? Kenapa kau sangat tega untuk menyembelih anakmu yang sangat kau cintai?" Nabi Ibrahim pun mengambil kerikil-kerikil dan melemparkan kepada syaitan-syaitan yang menggodanya. Nabi Ibrahim pun tak pernah menghiraukan apa yang digoda oleh syaitan kepadanya. Setelah dilempar dengan kerikil-kerikil, syaitan pun pergi, dan akhirnya Nabi Ibrahim dan putranya melakukan perjalanan yang jauh ke tempat penyembelihan. Akhirnya Nabi Ibrahim dan Ismail sampai di tempat tujuan untuk penyembelihan. Nabi Ibrahim membaringkan Ismail di tempat untuk penyembelihan, dan Nabi Ibrahim pun mengasah pisau yang sangat tajam untuk dipersiapkan menyembelih putranya. Ketika beliau akan menyembelih putranya, beliau sangat kaget bahwa pisau yang sangat tajam itu kenapa tidak bisa menggores leher tanpa darah yang ada di putranya. Dan Allah pun berfirman, "Wahai Ibrahim, engkau telah melaksanakan perintahku. Ini adalah perintah yang sangat sulit. Aku akan memberikan balasan yang sangat baik terhadap apa yang engkau laksanakan." Dan Allah pun memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan domba yang sangat besar untuk menggantikan Nabi Ismail untuk disembelih. Kejadian Ibunda Hajar dan Nabi Ismail ditinggalkan di tempat yang sangat sepi dan gersang akhirnya diabadikan menjadi serangkaian amalan ibadah haji yang hingga saat ini kita laksanakan. Dan akhirnya kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dijadikan sebuah sejarah dalam merayakan Hari Raya Idul Adha hingga saat ini. Sekian dari Ibu. Kisah ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, anak-anak semuanya, gimana? Menarik bukan cerita yang Ibu ceritakan? Bagaimana? Kalau semisal ada yang kurang gimana, Ibu mohon maaf ya. Soalnya
Manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia pasti mempunyai kekurangan. Semoga apa yang Ibu ceritakan bermanfaat untuk kita semuanya. Cukup sekian dari Ibu. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, Ibu mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.